Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia dengan saya, Ibu Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pemikiran penting di Eropa yang part 2. Ini adalah kelanjutan dari bagian pertama yang sudah kita sampaikan kemarin. Bagian kedua ini kita mulai dengan materi yaitu reformasi gereja. Jadi, pemikiran penting di Eropa itu sebetulnya adalah rangkaian kejadian yang saling berurutan, yang dimulai dari Renaissance, kemudian melahirkan humanisme, kemudian melahirkan merkantilisme, dan yang keempat ini adalah reformasi gereja. Yang dimaksud dengan reformasi gereja itu adalah pembaharuan dalam ruang lingkup gereja yang pada bahasan ini yang dibahas adalah gereja Katolik, karena pada abad ke-16 dan 17 bangsa Eropa itu bukan mayoritas tapi semuanya beragama Katolik, karena pada saat itu yang berkembang adalah hanya agama Katolik. Jadi reformasi gereja itu ingin memperbaharui ajaran-ajaran agama Katolik yang dianggap menyimpang. Nah, reformasi gereja yang pertama itu adalah merupakan gerakan pembaharuan. Apanya yang diperbaharui? Yang diperbaharui itu adalah bentuk penentangan terhadap penyimpangan gereja, terutama dalam hal praktek indulgensia. Reformasi gereja dipelopori oleh seorang Jerman bernama Martin Luther. Nanti kita akan membahas lagi tentang Martin Luther dan hubungannya dengan agama baru. Di benua Eropa berikutnya ada John Wycliffe yang berasal dari Universitas Oxford di Inggris, yang sebetulnya sudah membuka jalan dari sebuah reformasi gereja bersama dengan Jan Hus dari Universitas Praha. Jadi John Wycliffe dengan Jan Hus itu adalah pembuka jalan, sedangkan pelopornya itu adalah Martin Luther. Kemudian, penyebab penyimpangan di gereja. Kenapa gereja di Eropa yang mayoritas adalah Katolik itu dianggap menyimpang? Yang pertama adalah kekuasaan Paus. Pada abad 15 dan 16, Paus sebagai pemimpin agama Katolik yang harusnya hanya berkuasa, hanya mengurusi agama saja, tetapi pada kenyataannya justru mengurusi bidang sosial, politik, dan juga agama. Dan itu dianggap menyimpang dari tugas Paus sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan atau double job dari Paus tadi menimbulkan perpecahan antara umat Kristen. Hal ini disebabkan karena Paus tidak lagi fokus pada tugas keagamaannya, sehingga ajaran agama disampaikan seadanya dan bersifat kaku, sesuai dengan ajaran agama yang tidak disesuaikan dengan keadaan Eropa pada saat itu. Kemudian, selain penyimpangan yang disampaikan yang dilaksanakan oleh Paus, ternyata para biarawan dan biarawati itu juga dianggap terlalu fokus pada urusan duniawi saja, yaitu urusan dagang dan bisnisnya, dan mengabaikan kewajiban sebagai pemimpin umat. Kemudian, penyimpangan gereja yang paling utama adalah praktek indulgensia. Nah, indulgensia itu apa? Indulgensia itu adalah bentuk sertifikat yang digunakan untuk menebus dosa. Jadi pada periode 15 sampai dengan 16 itu, bagi orang yang melakukan dosa, termasuk membunuh, berzina, dan lain sebagainya, itu mereka sadar bahwa mereka berdosa. Tetapi mereka bisa menebus dosanya dengan cara membayar atau membeli indulgensia. Indulgensia itu yang mengeluarkan adalah pihak gereja. Jadi pendosa itu membayar sejumlah uang
untuk diganti dengan indulgensia. Kalau dia sudah memegang indulgensia, memiliki indulgensia, mereka menganggap bahwa dosanya hilang. Itulah sebabnya di Eropa banyak pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya lagi. Karena mereka menganggap bahwa kalau saya berbuat jahat, berbuat dosa, saya bisa membeli surat penebusan dosa. Nol lagi dosa saya. Diulang lagi seperti itu. Jadi berbuat dosa, membeli indulgensia, menganggap dosanya nol lagi, berbuat lagi, dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah praktek indulgensia. Nah, indulgensia sendiri dipelopori awalnya itu prakteknya dilakukan oleh Paus Leo ke-10 di gereja Saint Petrus di Roma. Nah, praktek indulgensia itulah yang diprotes oleh Martin Luther. Menurut Martin Luther, dosa itu bukan urusan manusia, termasuk bukan urusan pihak gereja. Sehingga pihak gereja tidak berhak untuk menetralisir atau mengenolkan dosanya yang sudah dibuat oleh manusia. Menurut Martin Luther, dosa itu adalah urusan manusia dengan Tuhan. Makanya praktek indulgensia itu tidak boleh dilakukan oleh pihak gereja. Sehingga Martin Luther kemudian menempel 95 dalil protesnya tentang pelaksanaan indulgensia itu di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Itu adalah cikal bakal dari gerakan Martin Luther. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Martin Luther dengan menempelkan 95 dalil di pintu gereja tadi ternyata memberikan dampak. Yang pertama, di Jerman sendiri. Di Jerman kemudian lahirlah agama Kristen Protestan. Makanya disebut sebagai Protestan sebagai bentuk protes dari pelaksanaan indulgensia. Kemudian di Prancis nanti melahirkan aliran Calvinisme yang dipimpin oleh John Calvin. Kemudian di Swiss reformasi gereja itu dipelopori oleh Zwingli. Nah, secara global, secara umum, protes dari Martin Luther nanti melahirkan agama Kristen Protestan yang secara masif berkembang dan diyakini oleh masyarakat Eropa di seluruh dunia bahkan. Itu adalah gerakan reformasi gereja, revolusi gereja. Kemudian, fase berikutnya dari pemikiran penting di Eropa adalah rasionalisme. Rasionalisme itu pengertian adalah sebuah paham yang mengutamakan rasionalitas sehingga menuntut bahwa akal pikiran manusia itu dianggap sebagai sumber kebenaran. Jadi segala sesuatu itu harus dijelaskan dengan logika, harus bisa dibuktikan dengan akal pikiran, karena akal pikiran adalah sumber kebenaran. Kemudian konsep rasionalisme yang pertama adalah sesuatu harus dibuktikan dengan akal. Kalau bahasanya adalah skeptisisme. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan dengan akal pikiran, dengan rasionalisme. Kemudian, dasar dari rasionalisme itu adalah manusia itu selalu berpikir tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tokoh dari rasionalisme itu adalah René Descartes, seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan dari Perancis. Dengan semboyannya atau slogannya yaitu cogito ergo sum, yang diartikan sebagai saya berpikir karena itu saya ada. Jadi manusia itu disebut sebagai manusia kalau dia berpikir. Kemudian, menurut konsep rasionalisme, akal pikiran itu hanya berkembang untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. Hati-hati, nanti ada rasionalisme. Jadi rasionalisme itu berkembang, akal pikiran berkembang untuk ilmu pengetahuan saja. Jadi untuk pengetahuan saja. Berikutnya, tahap lanjut dari rasionalisme adalah Aufklärung. Aufklärung adalah tahap lebih dalam lagi
dari rasionalisme. Aufklärung itu sama, yaitu rasio dan akal manusia. Tetapi tujuannya yang berbeda. Kalau rasionalisme tadi akal dan rasio untuk ilmu pengetahuan, sedangkan Aufklärung untuk peradaban. Jadi jauh lebih kompleks lagi. Tujuannya hanya satu, Aufklärung, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia. Jadi Aufklärung untuk rasionalisme untuk ilmu pengetahuan, Aufklärung untuk peradaban, jauh lebih kompleks. Tokoh Aufklärung yang pertama adalah John Locke dari Inggris. John Locke itu menolak tirani dan otoriter, bahwa pemerintah itu tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya. Buku dari John Locke itu adalah Two Treatises of Government, di mana pemerintah itu sebetulnya tidak dibatasi oleh dua aturan, yaitu aturan hukum dan aturan agama. Kemudian, menurut John Locke, negara itu punya kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya terpenuhi. Sehingga John Locke dianggap sebagai peletak dasar konstitusional dan pelopor paham liberalisme. Tokoh Aufklärung yang kedua adalah Montesquieu dari Perancis. Montesquieu membangun sebuah konsep kenegaraan yang bernama trias politica, di mana dalam sebuah negara ada 3 kekuasaan yang membagi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah pembuat kebijakan, eksekutif itu pelaksana, yudikatif itu adalah pengawas kebijakan. Yang dimana ketiga-tiganya itu saling mengawasi dan saling membantu. Kemudian, tokoh Aufklärung berikutnya adalah Voltaire dari Prancis, di mana Voltaire itu secara khusus mengkritik absolutisme di Prancis, di mana pada saat itu Raja Prancis memimpin secara diktator, tidak terbatas dengan kekuatan apapun. Sehingga menurut Voltaire, kebenaran itu tidak terletak pada pemerintah, tapi pada akal pikiran manusia. Itu adalah ketiga tokoh Aufklärung. Berikutnya, Aufklärung, pada konsep Aufklärung, ilmu pengetahuan itu tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja, tetapi pendidikan atau ilmu pengetahuan itu adalah hak bagi setiap orang. Makanya tujuannya untuk kebahagiaan hidup. Nah, nanti Aufklärung melahirkan paham baru yang bernama paham romantik. Nah, paham romantik itu apa? Paham romantik itu adalah paham yang meyakini bahwa sumber kebenaran itu bukan hanya akal pikiran manusia, tidak seperti rasionalisme dan Aufklärung, tapi menurut paham romantik, sumber kebenaran itu adalah jiwa sastra, kesenian, dan intelektualitas. Nah, paham dari romantik, tokoh dari paham romantik itu adalah Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau dengan bukunya Du Contrat Social. Du Contrat Social itu apa? Du Contrat Social itu adalah sebuah kontrak sosial antara masyarakat, warga negara dengan pemerintah. Jadi penguasa itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa persetujuan rakyatnya. Itu adalah paham romantik dan Du Contrat Social versinya Jean-Jacques Rousseau. Demikian anak-anak, bab 2 dari pemikiran penting di Eropa, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.